Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Malik Fajar dari kelas Ekonomi Syariah B dengan nomor NIM 22101160054. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang dua materi, yaitu 10 Principle of Economy dan juga Thinking Like an Economist. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang poin pertama dari How People Make Decisions, yaitu People First Trade-off. Yang dimana artinya untuk mendapatkan sesuatu perlu adanya pengorbanan sesuatu yang lainnya. Contohnya, seseorang rela tidak membeli baju demi bisa makan 3 kali dalam sehari. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang poin kedua, yaitu cost of something. Cost of something yang artinya biaya dari sesuatu. Nah, itu dimana kita memerlukan biaya untuk melakukan sesuatu kegiatan ataupun tindakan ataupun aktivitas. Jadi artinya kita harus memiliki biaya yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Sama halnya kita ingin bermain futsal, pasti kita akan memikirkan atau memerlukan biaya, baik itu biaya sepatu futsal, bola futsal, maupun biaya menyewa lapangan futsal. Dan selanjutnya poin ketiga, yaitu rational people think at the margin, yang artinya orang-orang rasional akan berpikir tentang keuntungan, yang berarti dengan memikirkan segala cara agar bisa meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dan selanjutnya poin keempat, yaitu people respond to incentive, yang artinya orang-orang merespon atau menanggapi suatu insentif. Insentif adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak. Salah satu contohnya yaitu guru menawarkan nilai yang lebih tinggi bagi para murid yang mengerjakan tugasnya atau menyelesaikan tugasnya lebih awal. Insentif itu terbagi menjadi dua, yaitu insentif yang memiliki nilai yang positif dan juga insentif yang memiliki nilai negatif. Dan selanjutnya kita menuju ke bagian kedua dari 10 Principle of Economy, yaitu how people interact with each other. Di bagian kedua terdapat 3 poin selanjutnya, yaitu poin trade can make everyone better off. Selanjutnya, poin markets are usually a good way to organize economic activity something. Dan yang terakhir, government can sometimes improve market outcomes. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan poin kelima, yaitu trade can make everyone better off, yang artinya perdagangan bisa menguntungkan semua pihak. Dikatakan menguntungkan semua pihak karena bila penjual dan pemilik sama-sama mendapatkan keuntungannya dari kegiatan perdagangannya. Dan manfaat perdagangan adalah dapat mendorong seseorang ataupun suatu kelompok menjadi berspesialis dalam keahlian khusus, yang artinya seorang atau suatu kelompok mendapatkan keahlian khusus dari perdagangan. Dan selanjutnya untuk poin 6, yaitu markets are usually a good way to organize economic activity something, yang artinya pasar merupakan tempat yang bagus untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Kenapa pasar sangat bagus dalam kegiatan ekonomi? Karena pasar bisa menjadi media tempat berlangsungnya transaksi, karena transaksi adalah elemen penting dalam kegiatan ekonomi. Berbagai negara saat ini telah memulai menerapkan sistem ekonomi pasar. Ekonomi pasar adalah jenis perekonomian yang dimana rumah tangga dan perusahaan bisa membuat keputusan mengalokasikan sumber daya. Rumah tangga dan perusahaan dapat berkomunikasi satu sama lain untuk barang dan jasa yang dikenal sebagai pasar. Dan selanjutnya poin ketujuh, yaitu government can sometimes improve market outcomes, yang artinya pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Kegagalan pasar terjadi ketika ada distribusi sumber daya yang tidak efisien sebagai akibat dari ketidakmampuan pasar untuk melakukan tugasnya secara efektif. Ketika terjadi inefisiensi di pasar, pemerintah memiliki kemampuan untuk campur tangan dalam perekonomian dengan memberlakukan sejumlah peraturan. Intervensi dari pihak pemerintah untuk mendorong efisiensi dan pemerataan guna memperluas pasar dan juga memperbaiki ekonomi pasar.
Dan selanjutnya saya akan menuju ke bagian ketiga atau bagian terakhir dari 10 Principle of Economy, yaitu how the economy as a whole works, yang artinya bagaimana cara kerja ekonomi secara keseluruhan. Di sini terdapat 3 poin atau 3 poin penting dalam how the economy as a whole works. Yang poin ke-8 yaitu a country standard of living depends on country production, yang artinya standar hidup negara ditentukan oleh produksi barang dan jasa. Dan yang poin 9 adalah price when the government prints too much money, yang artinya harga akan meningkat jika uang beredar terlalu banyak. Dan untuk poin 10 yang terakhir, society face a short run trade-off between inflation and unemployment, yang artinya masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan juga pengangguran. Dan selanjutnya saya akan lanjut ke poin yang ke-8, yaitu a country standard of living depends on country production, yang artinya standar hidup negara tergantung dari produksi barang dan jasa, yang dimana sangat penting bagi kebijakan publik untuk memperhitungkan korelasi antara produktivitas dan standar hidup. Bagaimana kebijakan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menghasilkan produk dan jasa adalah inti dari pertanyaan ataupun permasalahan tentang bagaimana kebijakan dapat mengubah tingkat kehidupan. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pembuat kebijakan perlu meningkatkan produktivitas, ketersediaan teknologi, pekerja berkualitas tinggi, dan mesin yang memadai. Semuanya dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan ini, supaya standar hidup negara dapat distabilkan atau dijaga keseimbangannya. Oke, lanjut ke poin yang ke-9, yaitu price when the government prints too much money, atau harga akan meningkat jika uang beredar terlalu banyak, ataupun pemerintah melakukan peredaran uang terlalu banyak yang mengakibatkan harga barang-barang pokok menjadi naik, atau bisa disebut dengan inflasi. Apa penyebab utama inflasi? Salah satu alasannya adalah jumlah uang yang beredar terlalu banyak atau melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Ketika pemerintah mencetak uang dalam jumlah besar, maka akan berpengaruh pada nilai uang itu sendiri. Dampak ini bisa menjadi positif ataupun negatif, dan sebagai akibatnya nilai uang akan menurun, yang pada akhirnya akan mengakibatkan inflasi, yang dapat didefinisikan sebagai kenaikan harga secara keseluruhan dalam suatu perekonomian. Dan poin terakhir dari 10 Principle of Economy, yaitu society face a short-run trade-off between inflation and unemployment, atau masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Ketika pemerintah memproduksi uang terlalu banyak, salah satu dampak negatifnya adalah inflasi. Namun, ada dampak negatif lainnya, yaitu dalam jangka pendek akan menimbulkan pengangguran. Pengangguran bisa menjadi salah satu masalah sosial yang ada di masyarakat. Oke, perbedaan nilai yang dihasilkan dari inflasi dan perubahan hanya bersifat sementara, tetapi pengaruhnya dapat berlanjut selama bertahun-tahun. Untuk itu penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang peristiwa yang terjadi dalam perekonomian, termasuk siklus bisnis dan variasi ekonomi yang terkadang tidak teratur, atau variasi ekonomi yang selalu tidak teratur. Dan selanjutnya saya akan menuju ke materi yang kedua, yaitu thinking like an economist, yang artinya berpikir layaknya seorang ahli ekonom. Di sini terlihat berpikir secara ahli ekonom terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, berpikir layaknya seperti saintis, dan yang kedua berpikir layaknya seperti policy advisor atau penasihat kebijakan.
Di setiap bagian terdapat poin-poin yang terkandung. Seperti berpikir layaknya saintis, terdapat 3 poin yang terkandung, yaitu pertama the scientific method, yang kedua the role of assumption, yang ketiga economic model. Untuk bagian berpikir layaknya policy advisor atau penasihat kebijakan terkandung 2 poin, yaitu berpikir secara normatif ataupun positif lawan normatif lebih tepatnya. Dan selanjutnya why economics advice is not always followed. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan berpikir layaknya saintis. Dalam berpikir layaknya saintis terkandung 3 poin, yaitu pertama the scientific method atau metode saintis, yang kedua the role of assumption, artinya kita memberikan asumsi, dan yang ketiga model ekonomi. Dan saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu metode saintis. Metode saintis yang artinya di mana kita menyelesaikan permasalahan ekonomi menggunakan metode saintis. Salah satunya bisa dikatakan kita melakukan observasi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Dan yang kedua, poin yang kedua yaitu the role of assumption, yang dimana kita harus berasumsi atau kita harus siap untuk berasumsi terkait masalah perekonomian yang kita hadapi. Dan selanjutnya yang poin ketiga yaitu economic model atau model ekonomi, yang artinya kita menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan menggunakan model ekonomi, hasil berpikir dari poin-poin sebelumnya. Itu hasil dari berpikir kita dari poin the metode scientist dan juga the role of assumption. Kita gabungkan, maka hasilnya kita bisa menyelesaikan suatu perekonomian dengan model ekonominya itu. Dan selanjutnya saya akan menuju ke bagian berpikir layaknya policy advisor atau penasihat kebijakan. Di bagian berpikir layaknya policy advisor atau penasihat kebijakan terkandung 2 poin. Yang pertama poin positif. Pertama positif melawan normatif, dan poin kedua yaitu why economics advice is not always followed. Yang sini saya akan menjelaskan poin pertamanya terlebih dahulu. Poin pertama yaitu positif melawan normatif. Pertama saya akan menjelaskan berpikir secara positif. Berpikir positif yaitu berpikir secara positif yang sifatnya deskriptif, yang dimana kita memikirkan suatu permasalahan ekonomi dengan berpikir layaknya bagaimana masalah ekonomi terjadi, bagaimana cara menyelesaikannya, seperti itu. Untuk normatif adalah berpikir secara normatif yang bersifat perspektif, dengan dihadapi masalah ekonomi dengan berpikir seperti seharusnya masalah ekonomi ini diselesaikan dengan cara ini, seharusnya masalah ekonomi ini dapat diselesaikan dengan waktu segini ataupun secara perspektif. Dan selanjutnya saya menuju ke poin yang kedua, yaitu why economics advice is not always followed, atau kenapa saran-saran ahli ekonomi tidak selalu diikuti. Kenapa? Karena di dunia ini banyak ahli ekonomi, dan setiap ahli ekonomi juga memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Jadi pastinya akan muncul pendapat-pendapat yang berbeda. Jadi kita bisa ambil contoh, di suatu lembaga terjadi masalah perekonomian. Kita sebagai ahli ekonomi memberikan sebuah nasihat, tetapi nasihat kita yang kita berikan tidak diikuti. Karena di lembaga tersebut ternyata ada ahli ekonominya sendiri, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait 2 materi tersebut, yaitu materi 10 Principle of Economy dan juga materi Thinking Like an Economy. Bila ada satu kalimat, satu kata yang salah diucap, mohon dimaafkan. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.